Komitmen untuk membangun Bali secara berkelanjutan kembali digaungkan melalui gelaran public discussion yang diselenggarakan pada Sabtu 26 April 2025 di Puri Setiaki, Jalan Setiaki nomor 9 Denpasar. Acara ini digagas oleh Pusat Studi Undiknas PSU bekerjasama dengan Billy Mambrasar yang merupakan CEO dan founder Contender sekaligus staf khusus Presiden RI periode 2019-2024. Diskusi yang dihadiri oleh kalangan akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat dan pelaku komunitas ini berfokus pada 4 pilar utama pembangunan, yakni pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Billy Mambrasar hadir sebagai pembicara utama, membawakan materi tentang bagaimana cara membangun Bali melalui sektor pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Pembicara kedua, Dr. Gongtini Gorde, Kepala Pusat Studi Undiknas PSU, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara aktivis, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun Bali yang lebih baik. Melalui spirit sinergi Pangpadapayu, berbagai hasil nyata telah dicapai di sejumlah sektor. Di sektor ekonomi dan lingkungan, telah sukses dilaksanakan program pemberdayaan UMKM serta kegiatan bersih-bersih di Pantai Jerman, Kuta Badung. Di sektor pendidikan telah lahir program beasiswa bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan dan Pasar untuk kuliah sampai jenjang S1 di SD Satya Dharma Singaraja. Sementara itu di sektor ketahanan pangan telah dilakukan penanaman padi sehat bersinar di Desa Kenran Gianyar serta peluncuran produk beras sehat bersinar. Diskusi ini dimoderatori oleh I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra SMMSM, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas, dan berlangsung dinamis dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya PSU dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai motor perubahan sosial dan pusat gagasan strategis untuk pembangunan Bali yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Narasumber pertama, Billy Mambrasar, menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang berbasis budaya. Ia menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dalam sektor-sektor seperti manufaktur, teknologi, atau pariwisata resort, melainkan tetap menghormati hak-hak adat masyarakat asli, baik di Bali maupun di daerah lain seperti Papua. Billy menyoroti bahwa pembangunan nasional harus berbasis pada pelestarian budaya dan negara wajib memastikan masyarakat asli dapat mempertahankan tradisi serta hak-haknya. Ia juga mengingatkan bahwa banyak persoalan ketahanan pangan, pendidikan, dan lingkungan sebenarnya dapat diatasi dengan kembali merujuk pada nilai-nilai budaya lokal. Sebagai contoh, ia mengaitkan berkurangnya suplai pangan di Bali dengan konversi lahan pertanian menjadi area wisata seperti hotel dan villa yang mengakibatkan menurunnya produksi beras dan padi lokal. Billy juga menegaskan pentingnya prioritas pembangunan budaya dibandingkan sektor lainnya. Ia mendorong adanya perda yang kuat serta dukungan legislasi termasuk Undang-Undang Otonomi Daerah yang lebih jelas untuk perlindungan adat dan budaya Bali. Ia mengajak anggota DPR RI dan DPD RI dari Bali untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak masyarakat asli di tingkat nasional. Dalam paparannya, Billy juga mengkritik kecenderungan pemerintah pusat yang masih menghomogenisasi konsep pertumbuhan ekonomi dari Sabang sampai Merauke tanpa mempertimbangkan keragaman budaya di setiap daerah. Ia memperingatkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebatas angka, seperti mengejar target 8% tanpa mempertimbangkan nilai budaya, maka banyak kekayaan lokal akan terkorbankan, termasuk sawah-sawah di Bali yang beralih fungsi menjadi villa atau hotel yang mengabaikan nilai-nilai kesakralan setempat. Oleh karena itu, Billy menyerukan perlunya redefinisi konsep pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar tidak mengorbankan jati diri budaya Nusantara, serta mendesak semua pihak termasuk Bappenas dan pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan pelestarian budaya dalam setiap agenda pembangunan. Ketika teman-teman di Bappenas, teman-teman di Kemenkeu, teman-teman di pemerintah pusat mengejar yang namanya pertumbuhan ekonomi 8% for the sake of just money, maka semua akan dikorbankan.
Bali akan dibuka semua sawahnya untuk jadi villa. Kemarin waktu postingan saya terakhir di repost sama Bu Nilu sama AWK, itu dilihat hampir 2 juta Bu, 2 juta viewers. Waktu saya ketemu sama Giring Ganesha, Wamen Kebudayaan, dan saya protes atas apa yang terjadi di Bali dan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah pusat. Bukan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan, tetapi pembiaran juga oleh pemerintah pusat yang tidak mau mendefinisikan pembangunan di Bali, di Papua berbeda dengan definisi lain. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa menegosiasikan pertumbuhan budaya. DNA budaya bukan hanya milik Bali, DNA budaya milik Nusantara, seluruh Nusantara. Tetapi budaya kita hancur juga karena kita sendiri dan karena kerjaan pemerintah pusat. Jadi teman-teman di Bappenas, tolonglah meredefinisikan yang namanya pertumbuhan ekonomi 8%, jangan sampai menegosiasi hak-hak masyarakat asli. Narasumber kedua, Dr. Gongtini Gorde yang merupakan Kepala Pusat Studi Undiknas PSU, menekankan pentingnya kolaborasi antara aktivis, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun Bali yang lebih baik. Ia menggarisbawahi bahwa spirit sinergi Pangpada Payu masih sulit diwujudkan secara ikhlas, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil. Gongtini Gorde mengungkapkan bahwa banyak aktivis yang setelah masuk ke pemerintahan mengalami perubahan semangat dalam berkolaborasi. Ia menilai bahwa para aktivis seharusnya tidak dipandang sebagai pihak yang mengganggu atau meminta keuntungan finansial, melainkan sebagai mitra strategis yang membawa konsep dan gagasan program untuk diintegrasikan dengan program pemerintah yang sudah ada. Ia juga menyoroti permasalahan konkret seperti sampah, ketahanan pangan, dan pendidikan di Bali yang menurutnya bisa lebih cepat diselesaikan jika kolaborasi antar lembaga termasuk dengan 64 perguruan tinggi swasta yang ada di Bali diperkuat. Menurutnya bila perguruan tinggi swasta diberdayakan bersama dengan 9 kabupaten kota di Bali, berbagai persoalan pendidikan seharusnya dapat diatasi dengan lebih efektif. Melalui spirit sinergi Pangpada Payu, PSU tidak hanya menjalankan program-program seremonial, tetapi juga bergerak dalam program fundamental seperti pendidikan formal untuk warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kelas 2A Denpasar. Para warga binaan tersebut diseleksi untuk kemudian diberikan kesempatan melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 di STI Satya Dharma Singaraja sebagai upaya untuk memulihkan martabat dan memperbesar peluang mereka setelah keluar dari lembaga permasyarakatan. Dalam bidang lingkungan, PSU berupaya melahirkan ecopreneurs, yaitu pelaku usaha yang mampu meraih keuntungan tanpa mengeksploitasi alam. Langkah ini dipandang penting untuk membangun Bali sebagai pusat ekonomi hijau yang berkelanjutan. Gongtini Gorde juga menyoroti pentingnya keterwakilan orang Bali di tingkat pusat. Menurutnya, kehadiran figur Bali di pusat pemerintahan menjadi kunci dalam memperjuangkan regulasi yang lebih berpihak pada kearifan lokal dan kebutuhan nyata masyarakat Bali. Melalui kiprahnya sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Gongtini Gorde menggagas program untuk mendorong Bali menjadi pusat ekonomi hijau, salah satunya melalui pertanian berbasis beras sehat pribumi. Program ini mengedepankan perubahan pola pikir petani dari penggunaan pupuk kimia ke pupuk organik, meski diakui bahwa penerapan 100% organik masih menghadapi tantangan di lapangan. Gongtini Gorde kemudian menyampaikan bahwa forum diskusi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret dari PSU Undiknas untuk mendukung upaya pembangunan Bali. Ia menekankan pentingnya aksi nyata yang langsung menghubungkan hasil diskusi dengan tingkat pusat, memanfaatkan jejaring yang ada tanpa perlu melewati prosedur yang berbelit-belit. Di Bali ini, jadi dengan beberapa teman-teman yang hadir hari ini, termasuk mahasiswa, itu adalah berharap sebenarnya bahwa aktivis yang memang ada di pemerintah maupun aktivis yang di luar dari pemerintah jangan pernah alergi dengan bersinergi. Karena kata sinergi, Pangpada Payu terutama di kearifan lokal Hindu sangat sulit kami bisa dapatkan secara ikhlas. Sebenarnya dengan kolaborasi inilah sebenarnya persoalan-persoalan yang ada sekarang di Bali ini, masalah sampah, ya, masalah ketahanan pangan, masalah pendidikan, sudah clear. Di Bali ada 64 perguruan tinggi swasta. Kok masih ada yang tidak sampai S1? Kenapa? Karena pemerintah nggak mau berkolaborasinya dengan perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri yang memang sukanya di situ.
Kami ingin melakukan dari sisi pendidikan formal. Jadi lapas setelah keluar menjadi apa? Kadang tidak diterima oleh masyarakat. Jadi kami label dengan pendidikan formal S1. Terus kegiatan-kegiatan yang mereka terkait tentang lingkungan yang sekarang ini baru kita kebakaran jenggot dan sebagainya. Tetapi kami mencoba untuk melahirkan ekopreneur. Jadi bagaimana pengusaha itu bisa mengambil keuntungan tapi tanpa mengeksploitasi. Nah, itu poinnya. Jadi kami tidak bisa kerja sendiri, makanya kami tetap memegang bahwa apapun kegiatannya, apapun ingin yang kita tuju, kalau tidak berbekal sinergi papan payu, pasti tidak akan payu sampai tujuan. Suasana diskusi publik tentang pembangunan Bali semakin hidup saat para peserta aktif memberikan masukan, kritik, dan saran. Salah satu peserta, Dr. Dewo Ayu Laksmiadi Janapriyati, selaku Asisten Deputi Pembangunan Manusia Kebudayaan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, menyampaikan berbagai keprihatinan mendalam terkait arah pembangunan Bali. Ia menyoroti alih fungsi lahan yang masif di Bali dengan ratusan hektar tanah yang beralih fungsi setiap tahunnya. Ia juga menyoroti fenomena banyaknya anak muda Bali yang memilih bekerja di luar negeri seperti di kapal pesiar karena faktor upah yang lebih tinggi dibandingkan di daerah asal mereka. Akibatnya, sektor perhotelan dan hospitality di Bali kini kesulitan mendapatkan tenaga kerja lokal sehingga banyak pihak dari luar Bali yang mengisi kebutuhan tersebut. Lebih lanjut, Dewo Ayu Laksmiadi mengingatkan pentingnya menjaga budaya Bali di tengah gencarnya pembangunan ekonomi. Ia mengutip pesan penting dari tokoh nasional bahwa budaya tidak boleh digadaikan hanya demi mengejar devisa. Dalam pandangannya, justru kehancuran budaya Bali lebih banyak berasal dari sikap abai masyarakatnya sendiri, bukan dari faktor luar. Menurutnya, generasi muda perlu kembali kepada akar budaya karena DNA masyarakat Bali adalah budaya, bukan industri atau teknologi modern semata. Dewo Ayu Laksmiadi juga mengkritik mentalitas generasi strawberry yang cenderung mudah menyerah dan terlalu selektif dalam memilih pekerjaan tanpa melakukan introspeksi terhadap kemampuan diri. Ia menyerukan pentingnya membangun kembali semangat gotong royong, saling mendukung dan memperkuat forum-forum rembuk untuk mengatasi berbagai persoalan di Bali secara bersama-sama. Saya kebetulan backgroundnya pariwisata, jadi memang harus kita akui bahwa sekian ratus hektar per tahun tanah kita alih fungsi. Kemudian saya soroti banyak anak muda karena memang UMR, gaji, wages yang mereka terima, mereka lebih nyaman untuk bekerja di luar, kapal pesiar dan lain sebagainya. Harus kita akui, sulit sekali mencari orang Bali di bidang hospitality, sangat sulit. Kemudian datanglah saudara-saudara kita beyond Bali, hanya cloning di Bali. Kemudian istilahnya, ya maaf, ini kita berbicara, we must put on the table, honestly, okay? Mereka cloning saja nama dengan, oh gue pernah kerja di Bali, rate mereka jadi nambah. Itu ya, bener ya. Nah sekarang kalau tidak, saya dengar di satu berita juga bahwa siapa yang mau jadi petani udah dapat insentif 10 juta. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Kembali lagi, karena DNK kita adalah DNA budaya Temida, kita nggak bisa. DNA kita untuk call mesin, cepet-cepetan teknologi kalah, itu memang harus kita akui. DNA kita kembali lagi ke darah ini gitu loh. Ya kan Bang Billy? Ya kalau nggak seperti itu percuma. Mau 100 kali adakan seminar, anak mudanya nggak tergerak. Sekarang kan kita generasi Bu Gong ini adalah generasi yang numpang sama kalian. Ya kan? Numpang loh. Sebentar lagi kalian, tapi kalau kalian ada yang ngecap apa nih, generasi strawberry yang mudah menyerah, yang maunya gaji tinggi, pilih-pilih pekerjaan. Please lihat introspeksi ke dalam. Sudah, are you deserve for that gitu loh. Itu yang mesti dilihat. Nah ini saya mengajak anak-anak atau adik-adik ya, Bang Billy, mohon izin. Jadi ini ranah ini mesti kembalikan lagi. Jadi memang harus sering-sering berembuk. Jadi memang harus support satu sama lain. Berhenti berpikir negatif, positif, maju terus.
Jadi ini yang harus ditularkan. Sementara itu, Dr. Nyoman Sedana, selaku Kepala Pusat Kajian Sosial, Komunikasi dan Budaya Undiknas, mengungkapkan pandangannya terkait tantangan besar yang tengah dihadapi Bali terutama dalam isu alih fungsi lahan dan kesadaran lingkungan. Dr. Sedana mengingatkan bahwa alih fungsi lahan di Bali saat ini sulit dibendung yang tidak terlepas dari kebijakan sistem OSS, Online Single Submission, yang dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Meski sistem ini bertujuan positif, yaitu untuk mengurangi praktek pungutan liar, di sisi lain ruang relasi kekuasaan tetap muncul sehingga pengawasan terhadap pembangunan menjadi lemah. Akibatnya, pembangunan spektakuler dapat muncul tanpa pengawasan yang memadai. Ia juga menyoroti sulitnya mendorong generasi muda Bali untuk terjun ke dunia pertanian. Menurutnya, secara sosial, profesi petani masih dipandang rendah dan tanpa adanya bukti bahwa bertani dapat memberikan dampak ekonomi yang kuat, minat generasi muda akan tetap rendah. Dalam aspek pembangunan ekonomi, Dr. Sedana menyebutkan bahwa konsep ekonomi sirkular sangat menarik untuk diterapkan di Bali. Ia melihat Kabupaten Badung sebagai wilayah potensial untuk menjadi motor penggerak ekonomi sirkular di Bali, mengingat tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonominya yang relatif tinggi. Menurutnya, penerapan ekonomi sirkular dapat membantu mengatasi persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah. Ia mengingatkan bahwa sampah bukanlah barang yang tidak bernilai. Jika dikelola dengan baik, sampah justru dapat memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Saya beberapa kali berbicara pada substansi alih fungsi lahan tidak mampu dibendung saat ini. Tapi itu tidak terlepas pada substansi OSS yang dibuat pemerintah terdahulu. Artinya tidak ada ruang untuk memang betul memantau secara maksimal. Karena ini by sistem, by online. Walaupun tujuannya sangat positif sebenarnya. Sistem dibangun untuk menghilangkan aspek pungli di tatanan bawah. Tapi ruang kekuasaan mulai lagi. Ruang relasi kuasa ini muncul. Artinya mungkin satu sisi di tetangga sebelah tidak mampu memperhatikan, tapi tahu-tahunya sudah muncul bangunan yang spektakuler. Artinya ketidakberdayaan itu muncul dari tatanan atas sebenarnya menurut kami. Karena di sini problematika itu. Sehingga seperti pernyataan tadi, bagaimana mendorong generasi muda untuk menjadi petani. Di Bali sangat susah memilih. Karena jangankan fundamental petani itu sangat secara aspek sosial kita berbicara, itu dipandang rendah. Terkecuali kapan bisa seorang petani di Bali itu mampu memberikan dampak ekonomi yang betul-betul meningkat dan bagus, saya yakin akan menarik itu. Stimulusnya tinggi itu. Kapan ada petani yang di Bali dari hasil bertaninya bisa menghasilkan Pajero, Fortuner, itu mungkin akan beda lagi. Karena seorang petani mencari kredit aja tidak pernah dipercaya. Itu secara mendasar itu. Gimana mereka mencari laporan neraca keuangan dan sebagainya? Ketua DPC HIPI Buleleng, Alfred Agustinus, mengusulkan pembentukan sebuah koalisi lingkungan untuk merespon berbagai isu lingkungan yang kian mendesak di Bali, yang menilai keterbatasan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi terkait masalah lingkungan memerlukan adanya jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Melalui pembentukan koalisi lingkungan, diharapkan berbagai kelompok masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan yang selama ini bergerak secara individu dapat bersatu dan merumuskan langkah bersama. Koalisi ini diharapkan mampu mengidentifikasi kekurangan yang ada serta menyelaraskan gerakan masyarakat dengan program-program yang disiapkan pemerintah dalam menangani isu lingkungan. Koalisi ini juga dipandang sebagai sarana untuk menampung aspirasi sekaligus menawarkan solusi nyata terhadap persoalan-persoalan lingkungan di Bali seperti masalah pengelolaan sampah yang hingga kini belum terselesaikan. Alfred juga mendorong agar para pemangku kebijakan lebih aktif berkomunikasi dengan masyarakat. Ia menilai bahwa saat masa reses, wakil rakyat seharusnya lebih fokus mendengarkan masukan yang benar-benar relevan, bukan hanya menyenangkan konstituen. Koalisi lingkungan menurutnya justru dapat membantu menyempurnakan program-program pemerintah serta meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran. Luar biasa. Jadi saya pikir untuk bicara
lanjutan itu saya usul aja gimana kalau kita buat koalisi lingkungan, Bang. Jadi ya koalisi lingkungan itu jadi begini, banyak hal ini Bang Billy membuat sesuatu yang bagus. Nah, apakah lingkungan ini mengacu memasukkan unsur budaya juga kan? Ya, jadi gini, sebenarnya saya mau mempertahankan apa yang sudah Bang Billy buat pada zaman Pak Jokowi supaya jejak itu nggak hilang. Dan kami jujur aja, mau demo bagaimana kalau tidak ada penghubung di tingkat internal dalam nggak ada. Nah tentu ada rekam jejaknya. Ya, di Singaraja kami bangun teman-teman yang dari tidak mengerti jadi anggota DPR PDIP itu 2 periode, kemudian sekarang di provinsi. Nah pada saat mereka udah masuk, ya tadi saya agak sedikit potong, yang warnanya mereka berubah, mereka harus ikut bukan idealis mereka, tapi mereka ikut warna partai mereka. Nah itu yang disampaikan Pak Nyoman tadi. Mereka seperti itu. Nah, aktivis pas masuk belum kok. Betul, setuju. Makanya sekarang, Pak, ya, mereka sebenarnya ada hearing, ada reses, ya. Kami pernah punya satu kasus di Lemuke, desa adat di Lemuke itu, kebetulan teman aktivis dari Jarian tentukan, mereka ada hearing sebelum mereka tutup katilnya. Ternyata penyelenggaraan hearing itu juga orang-orang itu aja, tidak semua komponen yang ada kampus, mahasiswa, kemudian masyarakat nggak terlibat. Maka kalau saran saya sih kalau misalnya bicara lingkungan, yuk, kalau bisa kita buat koalisi lingkungan aja, Bang. Anak Agung Ayu Raiwahyuni dari Fakultas Ilmu Budaya FIB Unud mengatakan penguatan adat di desa-desa Bali Age seperti di Tenganan Pegeringsingan menjadi contoh nyata bagaimana tradisi dan budaya tetap lestari di tengah derasnya arus globalisasi. Masyarakat di desa ini menjaga eksistensi mereka melalui penerapan awik-awik dan prarem yang berfungsi sebagai aturan adat untuk memperkokoh identitas budaya. Dalam konteks yang lebih luas, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk kembali menyadari bahwa budaya merupakan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan budaya harus dihargai tanpa adanya hegemoni dari budaya mayoritas karena semua budaya dan suku bangsa memiliki peran penting dalam membangun persatuan nasional. Gung Wahyuni menambahkan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Bali telah memiliki tokoh-tokoh yang memperjuangkan pengakuan atas budaya yang beragam. Salah satunya adalah Mr. I Gusti Ketut Puja dari Singaraja yang kini diakui sebagai pahlawan nasional. Perjuangan tokoh-tokoh ini menjadi pengingat bahwa budaya adalah pilar yang memperkokoh NKRI. Khusus di Bali, kekuatan adat yang dijaga oleh masyarakat Bali Age terbukti menjadi kunci keberlangsungan budaya di tengah modernisasi. Penguatan fondasi budaya ini dinilai krusial untuk mencegah runtuhnya kesatuan bangsa di masa depan. Contoh misalnya Tenganan Pegeringsingan. Bagaimana masyarakat Tenganan Pegeringsingan itu mempunyai awik-awik, mempunyai prarem untuk memperkuat budaya mereka. Kita bicara budaya di sini bukan hanya dari satu aspek saja ya, tetapi budaya secara keseluruhan. Baik itu manusianya, lingkungannya, keyakinan mereka, alam mereka. Jadi itu yang dimiliki oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan sehingga di tengah begitu derasnya masuk arus globalisasi itu masyarakat Tenganan Pegeringsingan masih eksis sampai sekarang dengan adatnya. Ya, jadi saya kira sekarang ini kita semua harus mulai menyadari lagi bahwa apa yang Bang Billy katakan tadi, bahwa fondasi kita itu adalah dari budaya, dari perbedaan. Dari perbedaan itulah yang harus kita sadari semua bersama. Tidak ada hegemoni terhadap budaya-budaya yang membesarkan yang mayoritas gitu. Tidak ada definisi mayoritas minoritas karena semua punya peran suku bangsa. Apalagi kalau kita lihat di Bali ini sejak berdirinya NKRI, Bali justru sudah punya tokoh yang menyuarakan bagaimana supaya budaya-budaya itu diakui, budaya yang berbeda itu diakui dan membentuk persatuan di dalam NKRI. Salah satu tokoh Bali yang mungkin menjadi pahlawan nasional Bali itu yang dari Singaraja adalah Mr. I Gusti Ketut Puja. Berikutnya Armitanti Hanum Kasmito dari Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia menyatakan bahwa upaya membangun koalisi lingkungan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu melalui inisiatif Circular Economy Forum di Badung bekerja sama dengan PSO.
Forum ini mengundang berbagai industri untuk membahas pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan. Armitanti menilai bahwa sejak pergantian kepemimpinan nasional, posisi industri dalam hubungan dengan pemerintah kerap terasa tidak setara, di mana industri lebih sering menjadi objek kebijakan ketimbang mitra sejajar. Salah satu contoh adalah penerapan Permen 75 tahun 2019 terkait tanggung jawab produsen dalam pengelolaan kemasan yang telah direspon Coca-Cola dengan langkah konkret. Dalam pelaksanaan pengumpulan kemasan ini, CCIP tidak membedakan merek, melainkan mengumpulkan semua kemasan plastik sesuai ketentuan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK. Namun, tantangan besar muncul akibat kurangnya harmonisasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contoh ketimpangan ini adalah implementasi Surat Edaran Gerakan Bali Bersih Sampah yang melarang distribusi air minum dalam kemasan plastik di bawah 1 liter. Armitanti menyoroti bahwa industri tidak diwajibkan melapor ke pemerintah daerah, melainkan ke KLHK. Namun ketika industri berusaha melapor ke daerah, seringkali dipersepsikan sebagai upaya menawarkan program CSR, bukan sebagai laporan kontribusi terhadap pengelolaan lingkungan. Dalam kaitannya dengan budaya lokal, Armitanti mengakui pentingnya mengikuti aturan daerah di Bali, termasuk menghormati Prarem, Awik-Awik, dan hari libur adat. Namun perusahaan juga mengingatkan bahwa penguatan budaya harus disertai pemahaman terhadap konsekuensi ekonomi, seperti terbatasnya ruang untuk ekspansi manufaktur akibat regulasi daerah. Peraturan Gubernur Pergub dinilai kurang melibatkan kajian akademik dan partisipasi publik dibandingkan dengan peraturan daerah atau Perda. Kalau tadi ngomongin budaya, menurut saya bukan orang Bali, tapi Coca-Cola punya pabrik di Bali. Kita mengikuti aturan daerah Bali bahwa ada Prarem, Awik-Awik, libur-libur hari raya kita liburkan. Tapi berarti pemerintah Bali pun juga harus memahami konsekuensi. Pada saat ada budaya yang ingin dikuatkan, maka ada potensi ekonomi lain yang mungkin tidak bisa tumbuh sesuai dengan pelestarian budaya tersebut. Contohnya manufaktur, gitu. Mungkin akhirnya pada saat saya punya manufaktur di sini, beginilah yang bisa saya lakukan, tidak bisa scale up lagi, gitu. Sedangkan kondisi pemerintahan daerah sekarang senang bikin pergub instead of perda. Pergub tidak ada naskah akademik. Perda dan naskah akademik. Perda melibatkan pihak-pihak yang menjadi korban untuk memberikan masukan. Itu juga tidak terjadi. Jadi harapannya kalau kita mau ngomongin sinergi, mau ngomongin kolaborasi, mau ngomongin budaya dan lingkungan, satu, pahami bahwa kita semua setara. Industri, pemerintah, akademisi, NGO, itu semua satu di level yang sama. Kedua, pahami konsekuensi. Apabila satu ingin dipertahankan, maka aku setuju sama Bang Billy bahwa nggak bisa kita nurunin orang Papua yang tinggal di atas. Makanya saya kerja di FMCG bertahun, saya nggak mau kalau ada tawaran dari perkebunan atau dari pertambangan yang sifatnya eksploitasi, karena menurut saya itu menyalahi HAM warga yang ada di sana. Oke, tapi pastikan bahwa ada konsekuensi ekonomi yang harus di-shifting, bahwa tidak semuanya bisa manufacture, tidak semuanya bisa teknologi, dan jangan terus memberikan satu pressure terhadap satu bidang ekonomi saja, tapi harus expand ke yang lainnya. Kepala Kajian Teknik Undiknas Iwayan Sugarayasa mengapresiasi kegiatan public discussion yang diinisiasi oleh Pusat Studi Undiknas PSU. Ia menilai diskusi tersebut sangat penting karena membahas keberlanjutan Pulau Bali dan masyarakatnya, dengan menekankan bagaimana orang Bali dapat menjadi teladan di luar daerah. Sugarayasa menyoroti masih banyaknya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat Bali, terutama dalam pendidikan budaya kepada generasi muda. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar pada karakter anak-anak saat ini yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak agar tetap berpegang pada nilai-nilai budaya Bali. Selain itu, Sugarayasa berharap agar orang-orang Bali yang telah sukses dan menduduki posisi penting di luar daerah dapat lebih memperhatikan perkembangan di Bali. Ia menegaskan bahwa masyarakat Bali siap melakukan apa yang perlu untuk menjaga budaya dan keberlanjutan daerahnya, namun membutuhkan perhatian dan dukungan dari mereka yang berada di posisi strategis. Diskusi yang kami lakukan ini bagus sekali ya, masalah keberlanjutan Pulau Bali ya, masyarakat Bali ya.
Di sana ditekankan bagaimana orang Bali itu menjadi yang terbaik, yang menjadi baik begitu di luar gitu, seperti itu ya. Sedangkan saat ini masih banyak hal-hal yang perlu dipikirkan oleh orang Bali, terutama orang tuanya, bagaimana mendidik anaknya menjadi berbudaya, apa yang dilakukan biar bisa seperti orang Bali dulu. Karena kemajuan teknologi, anak-anak sekarang menjadi berbeda dengan yang dulu. Hal senada juga disampaikan oleh Lili Anita dari Perempuan ICMI Provinsi Bali yang memberikan tanggapan positif terhadap public discussion bertema membangun Bali melalui sektor pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Menurutnya kegiatan ini sangat penting, terutama dalam memperhatikan sektor pendidikan mengingat banyaknya perguruan tinggi swasta di Bali. Lili Anita menegaskan bahwa Perempuan ICMI mendukung penuh program Satu Keluarga, Satu Sarjana sejalan dengan program Induk ICMI. Selain itu, di bidang lingkungan hidup, Perempuan ICMI juga aktif menjalankan program-program seperti Reduce, Reuse, dan Recycle R3 untuk menjaga kelestarian lingkungan Bali. Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang tetap mempertahankan budaya lokal serta memperhatikan keberagaman budaya dan agama di Bali. Menurutnya, pembangunan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak elemen budaya seperti sistem pertanian tradisional Subak. Jadi menurut saya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Gongtini, kita harus memperhatikan sektor pendidikan juga, apalagi perguruan tinggi swasta sangat banyak. Kami dari ICMI juga sangat mendukung program bagaimana supaya setiap keluarga itu ada satu sarjana, itu dari ICMI, organisasi induk kami. Kemudian untuk terkait dengan lingkungan, kami Perempuan ICMI ada bidang lingkungan hidup, itu juga sangat mendukung terkait dengan bagaimana lingkungan Bali ini supaya terjaga. Jadi kami ada program terkait hal tersebut, misalnya ada program R3, Reduce, Reuse, and Recycle. Bujangga Pidade dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Undiknas menilai bahwa hasil diskusi yang dilakukan mengungkap sejumlah poin penting yang perlu dijadikan kajian dan disampaikan kepada pemerintah. Namun berdasarkan pengalamannya, berbagai permasalahan di Bali terus berulang sehingga diperlukan upaya tidak hanya dalam bentuk diskusi tetapi juga tindakan konkret untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif. Menurut Bujangga, upaya yang dapat dilakukan saat ini adalah menggulirkan bola salju isu-isu tersebut hingga mencapai pintu eksekutif, khususnya di tingkat Provinsi Bali. Ia menekankan bahwa masalah lingkungan menjadi persoalan paling mendesak di Bali saat ini diikuti dengan persoalan ekonomi. Ekonomi menurutnya memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan dan ketahanan pangan di Bali. Selain itu, Bujangga menegaskan bahwa alih fungsi lahan menjadi salah satu persoalan besar yang terus terjadi di Bali dengan ratusan hektar lahan beralih fungsi setiap tahunnya tanpa solusi yang jelas. Ia mengkritisi sikap pemerintah yang dinilai cenderung menutup mata terhadap masalah ini. Dari hasil diskusi yang kami dapatkan, memang ada beberapa poin-poin penting yang seharusnya bisa dijadikan suatu bentuk kajian yang nantinya akan dibawakan ke eksekutif atau pemerintah. Cuma dari pengalaman kami, permasalahan-permasalahan seperti ini terus adanya di Bali. Memang terus kita harus mengingat juga, harus memberikan juga solusinya dari diskusi-diskusi seperti ini. Tapi apakah pemerintah akan responsif? Apakah pemerintah akan reaktif akan hal itu? Kita belum tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita gulingkan bola salju permasalahan ini, kita bawakan sampai di titik itu jatuh di depan pintu eksekutif pemerintahan, setidaknya di Provinsi Bali. Kadek Danuarta dari Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Setie Satya Dharma Singaraja menyampaikan bahwa hasil diskusi publik bertema membangun Bali lewat sektor pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan sangat bermanfaat terutama bagi kalangan muda dan mahasiswa. Ia merasa narasumber yang hadir dalam diskusi tersebut sangat menginspirasi dan memperkaya wawasan. Ia berharap ke depan diskusi seperti ini dapat mendorong para remaja dan generasi muda untuk terus menjaga tanah Bali dengan tetap melestarikan budaya lokal. Tema dari diskusi ini yaitu membangun Bali lewat sektor pendidikan,
lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Ini sangat bermanfaat sekali untuk saya sebagai anak muda atau mahasiswa untuk menjaga Bali ini melalui 4 pilar yang sesuai dengan tema pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Moderator sekaligus dosen manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB Undiknas, I Gusti Ngurah Widya Hadisaputra menyampaikan kesimpulan atas jalannya diskusi publik yang diinisiasi oleh Pusat Studi Undiknas PSU. Ia menilai diskusi ini sangat menarik karena mengangkat pentingnya sinergitas dan harmonisasi baik di tingkat masyarakat daerah maupun pemerintahan pusat dalam menyusun strategi dan kebijakan untuk membangun Bali yang berkelanjutan. Menurutnya, upaya pembangunan ini harus berlandaskan pemahaman terhadap akar budaya yang mencerminkan jati diri dalam bernegara dan bermasyarakat. Ia juga menyoroti persoalan sampah plastik yang dinilai perlu dikendalikan dengan mencari solusi terbaik, bukan sekedar dikeluarkan dalam bentuk surat edaran yang justru menimbulkan kegaduhan tanpa memberikan solusi konkret. Gung Hadi menegaskan perlunya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat masyarakat maupun pemerintah untuk mengatasi persoalan sampah plastik. Ia meyakini bahwa peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan plastik serta pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular harus terus digaungkan agar memberikan manfaat nyata bagi keberlanjutan Bali. Kalau menurut saya kembali lagi plastik ini harus kita mampu tanda kutip kendalikan dan harus dicari solusi terbaiknya. Jangan sampai ini hanya semata-mata menjadi sebuah edaran yang kesannya hanya membuat gaduh dan tidak memberi solusi nyata. Tentu kolaborasi di antara stakeholder terkait di level masyarakat dan juga di level pemerintah untuk menangani sampah plastik ini sangat dibutuhkan. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi terutama untuk peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk penggunaan plastik dan bagaimana pengelolaan sampah plastik itu bisa berguna dan bermanfaat melalui circular economy harus digaungkan. Public discussion ini menjadi titik tolak baru bagi semua elemen, dari akademisi hingga dunia usaha, untuk bersinergi menjaga kelestarian alam, budaya, dan kesejahteraan Pulau Dewata di masa depan. Kolaborasi nyata lintas sektor, serta penguatan kesadaran masyarakat penting digaungkan demi mewujudkan Bali yang berkelanjutan dan berkeadilan. Gaspol, buat sampai jadi. Bali 1 mengabarkan.